Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah jaringan komputer ingin mendemonstrasikan hasil rapat yang telah kami buat yang berjudul Rancang Bangun Infrastruktur Jaringan Backbone Enterprise menggunakan OSPF dan Otomasi Smart City berbasis Home Gateway. Namun sebelum kami memulai demonstrasi dengan perkenalkan diri dahulu, nama saya Faris Abdul Rahman dengan nomor referensi 08. Nama saya Rangga Gata Yoga Rangga dengan nomor referensi 21. Nama saya Syarif Dimarakim, nomor absen 1. Di sini saya akan melakukan demonstrasi Superlab yang telah kelompok kami buat dengan judul Rancang Bangun Jaringan Backbone Enterprise dengan OSPF dan Sistem Otomasi Kota Cerdas berbasis Home Gateway. Namun sebelum mulai demonstrasinya, saya ingin memberikan penjelasan singkat terlebih dahulu mengenai topologi yang telah kelompok kami buat. Pertama, di sini terdapat 3 area. Pertama, area yang berwarna pink, biru, dan hijau. Untuk area yang berwarna pink ini sendiri, ini adalah pusatnya yang terletak pada kota Jakarta. Karena ini smart city, jadi ini kotanya ada 3, belum ada Jakarta. Lalu selanjutnya ada area hijau yang ada di sebelah kanan ini, yaitu kota Surabaya. Lokasi ini tuh sebagai pusatnya smart city-nya ya. Di sini terlihat menggunakan IoT, ada motion detector, ada lampu, ada smartphone, dan ada DLC 100 Home Gateway. Nah, di sini Home Gateway ini untuk mengontrol perangkat IoT-nya itu ya teman-teman. Lalu untuk area sebelah kiri ini ada area Kota Bandung yang berfungsi sebagai data center. Di sini tuh jadi server utama itu berada untuk menampung data dari cabang-cabang lain. Lalu ketiga router ini tuh terhubung menggunakan protokol OSPF area 0. Jadi terdapat 2 jalur dari Jakarta ke Surabaya menggunakan jalur utama atau direct link dan jalur cadangan via Bandung. Lalu kita mulai aja demonstrasi pertama, yaitu pengujian jalur utama atau normal condition. Jadi kita pertama tuh buka PC 1, PC Jakarta. Lalu kita mulai memberikan prompt yaitu tracer 192.168.40.1. Nah, di sini terlihat dari Jakarta ke Surabaya itu hanya melewati 2 hubs ya. Jadi artinya tuh kabel itu data itu masih terkirim menggunakan jalur utama yaitu jalur Jakarta Surabaya tanpa memutar ke jalur Bandung atau jalur alternatif. Lalu kita tes lagi dengan melakukan ping 192.168.40.1 sebentar. Lalu spasi min T spasi 100. Di sini kita akan melakukan pengujian failover atau simulasi kabel putus. Kita enter. Selamati 192.168.40.1 spasi N100. Nah, kita biarkan dia berjalan. Lalu di sini kita melakukan pemutusan kabel. Kita putus kabel utama. Nanti dia akan terjadi yang namanya request timeout atau RTO. Sebanyak 1 atau 2 atau sampai 4. Nah, di sini dia terjadi 1 request timeout dan dia melanjutkan replay. Di sini juga terlihat untuk TTL yang di atas nih yang masih pakai direct link itu 254 dan yang bawah tuh 253. Jadi ini membuktikan kalau jalur otomatis itu bisa berpindah ke jalur failover itu bisa berpindah dari Jakarta Surabaya. Jadi dia bisa jadi Jakarta Bandung baru Surabaya. Oke, kita bisa skip aja dengan Ctrl C. Lalu kalau udah kita bisa silang aja ini. Bisa kita silang, kita pindah dulu. Kita silang aja atau kita ini.
Kita sini, lalu kita gedein. Lalu kita masuk ke bagian implementasi IoT. Jadi dampak dari pemutusan jalur ini apa? Dampaknya itu gimana dampaknya? Jadi kita bisa cek implementasinya sekarang. Pertama kita ke kontrol smart city-nya dulu menggunakan smartphone. Kita cek sini untuk mengontrol sebagai di sini menggunakan website 192.168.25. Nah, sini untuk tampilan home-nya itu seperti ini ya teman-teman, tampilan home-nya setelah melakukan login sebagai admin, dan ini tampilan home-nya. Sini terlihat ada IoT 0 dan IoT 1. IoT 0 ini adalah motion detector dan IoT 1 ini adalah lampu jalan aslinya. Nah, di sini terlihat kalau di sini indikator itu masih merah, berarti motion detector itu mati dan tidak mendeteksi adanya gerakan. Dan di sini juga lampunya mati. Lalu kita tes aja, kita kasih gerakan melalui kursor. Di sini kursor kita arahkan untuk melewati motion detector. Nah, motion detector itu di sini terlihat indikator merah nyala dan sini indikatornya berubah jadi hijau dan lampunya hidup. Kita tes lagi. Nah, ini lampunya hidup. Di web servernya juga begini, hidup, dan motion detectornya juga tadi hijau ya teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil itu adalah topologi ini tuh memenuhi standar redundancy. Jadi komunikasi data itu dan kontrol IoT itu tetap aman berkat backup routing OSPF. Sekian demo dari kelompok 6. Terima kasih. Sekian hasil demonstrasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.